Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Oktaviana dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi perbandingan. Pertama, pengertian. Pengertian perbandingan itu dalam matematika dapat disebut juga sebagai rasio. Perbandingan atau rasio itu merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai A banding B atau A per B, dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Untuk perbandingan ini banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya misalkan pada saat kita akan membuat roti. Biasanya terdapat campuran adonan tepung terigu dan tepung tapioka. Misalnya perbandingannya adalah 2 banding 1. Artinya untuk membuat roti diperlukan tepung terigu 2 bagian dan tepung tapioka 1 bagian. Untuk syarat membandingkan atau syarat perbandingan itu sendiri, yang pertama yaitu samakan satuan. Jadi untuk melakukan perbandingan itu pertama-tama adalah harus memiliki satuan yang sama. Lalu yang kedua adalah buat ke bentuk paling sederhana. Nah, untuk cara menyederhanakan perbandingan ini sendiri ada caranya. Sama seperti halnya menyederhanakan pecahan, yaitu menggunakan FPB. Contoh, misalkan perbandingan umur Andi dan Budi adalah 10 banding 40. Maka dapat kita tulis 10 banding 40, FPB-nya adalah 10. Jadi 10 dibagi 10 per 40 dibagi 10 sama dengan 1 per 4. Jadi dapat kita simpulkan bentuk sederhananya dari 10 banding 40 adalah 1 banding 4. Lalu selanjutnya adalah jenis perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu adalah jenis perbandingan 2 atau lebih satuan. Saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya ikut meningkat. Begitu juga saat salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya ikut menurun. Contoh kasus perbandingan senilai itu seperti pada waktu tempuh dan jarak tempuh pada suatu kendaraan. Jadi, semakin besar waktu tempuhnya, maka jarak yang ditempuh juga akan semakin besar. Begitu juga dengan contohnya salah satu lagi yaitu waktu download dan besar file yang di-download. Semakin lama waktu download, maka semakin besar juga filenya yang di-download. Untuk rumusnya sendiri yaitu A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2. Atau misalkan dalam bentuk pecahan, A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Nah, dari rumus yang sebelumnya, maka kita dapat mencari A1 dengan cara B1 dikali A2 per B2. Untuk mencari B1 sama dengan A1 dikali B2 per A2. Untuk mencari A2 sama dengan A1 dikali B2 per B1. Untuk mencari B2 sama dengan B1 dikali A2 per A1. Lalu yang kedua adalah jenis perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan 2 atau lebih satuan. Jadi saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya menurun. Begitu juga saat salah satu nilainya menurun, maka nilai lainnya itu meningkat. Contoh kasus perbandingan berbalik nilai ini adalah seperti perbandingan jumlah pekerja dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Semakin besar jumlah pekerja, maka waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan akan semakin cepat. Untuk rumusnya sendiri, perbandingan berbalik nilai ini dapat kita tulis
A1 dibanding B2 sama dengan A2 dibanding B1. Atau dalam bentuk pecahannya A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, dari rumus itu kita dapat mencari A1 sama dengan B2 dikali A2 per B1. Lalu untuk B1-nya sama dengan B2 dikali A2 per A1. A2-nya sama dengan A1 dikali B1 per B2. Dan untuk B2-nya sama dengan A1 dikali B1 per B2. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat contoh soal berikut. Misalkan, sebuah rumah dikerjakan oleh 3 pekerja, membutuhkan biaya sebesar Rp600.000. Untuk meringankan beban pekerja, rumah akan dikerjakan oleh 4 orang. Berapa biaya yang diperlukan untuk membayar pekerja? Nah, kalau kita lihat dari kasus di atas, ini dapat kita katakan perbandingan senilai, karena secara logika matematika, jika pekerja ditambah, maka gaji akan bertambah. Sesuai sifatnya, perbandingan senilai itu semakin besar nilai, maka nilai yang lainnya juga akan semakin besar. Nah, balik lagi ke soal. Untuk menjawab soal seperti ini, pertama kita tentukan dulu. Di sini saya akan menuliskan pekerja dengan A, lalu gaji dengan B. Nah, kita ingat rumusnya A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Yang ditanyakan di sini adalah berapa biaya yang diperlukan untuk membayar pekerja. Di sini pekerja 4 orang saya tuliskan dengan B2. Maka untuk mencari B2 sama dengan B1 dikali A2 per A1. A1-nya yaitu 3 pekerja per B1-nya yaitu gaji sebesar Rp600.000 sama dengan A2-nya yaitu 4 pekerja per gaji B2. Maka dapat kita tuliskan 3 per 600.000 sama dengan 4 per B2. Nah, B2 sama dengan 600.000 dikali 4 per 3 sama dengan 2.400.000 per 3 sama dengan 800.000. Jadi, biaya yang diperlukan untuk membayar pekerja 4 orang yaitu 800.000. Mungkin cukup sekian penjelasan perbandingan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.